vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang teks persuasi. Di dalam teks persuasi ini yang akan kita pelajari adalah KD 3.13 dan 4.13. 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atau permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Sedangkan KD 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Di dalam pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi teks persuasi dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenis yang ada di dalam teks persuasi. Apakah kalian pernah mendengar kata persuasif? Pasti kalian pernah mendengar kata persuasif karena kita sudah pernah mempelajarinya pada bab 2, yaitu tentang iklan. Apa sih pengertian dari persuasif itu? Kalau dalam iklan kan membujuk, ya memang benar. Ya, teks persuasi berasal dari bahasa Inggris persuasion yang diturunkan dari kata to persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan. Ada yang mengartikan persuasi itu memberikan himbauan atau memberikan saran. Ya. Persuasi membujuk secara halus. Jadi, lebih tepatnya yaitu teks persuasi adalah teks yang berisi himbauan, ajakan atau saran kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Ini pengertian dari teks persuasi. Selanjutnya, tujuan dari teks persuasi. Dilihat tadi berdasarkan pengertiannya, jadi tujuannya adalah membujuk, memengaruhi maupun merayu orang lain untuk menyetujui ataupun mengikuti apa yang dikehendaki penulis. Jadi di sini membujuk, memengaruhi dan maupun merayu ini dalam bentuk secara halus, bukan menyuruh secara kasar ya. Ini persuasi seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya teks persuasi itu, ajakan itu ada 2, yaitu tersurat dan tersirat. Tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat penyampaian ajakan secara tidak langsung. Jadi, secara tersurat teks persuasif itu menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, ayo, mari, dan sebagainya. Sedangkan tersirat, secara tersirat ini, teks ini mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya ini tersembunyi dan tidak tertulis. Itu ciri dari tersirat. Sedangkan kalau tersurat itu sudah tertulis atau disampaikan secara langsung. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri
yang terlihat di dalam teks persuasi. 1. Berisi argumen yang disertai data dan fakta. Ciri-ciri teks persuasif yang pertama ini dapat diketahui dari tujuan utama dari teks persuasif, yaitu untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, data dan fakta tersebut sangat penting perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan. Yang kedua, berusaha meyakinkan orang lain. Teks ini berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Bisa menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan sebagainya. 3. Berisi ajakan, himbauan, maupun larangan dan saran. 4. Sering menggunakan kata berciri persuasif. Berarti di sini kata persuasif ini menggunakan yang lebih tepatnya itu menggunakan kata ayo, mari, laksanakan, lakukan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menghindari konflik. Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Pendapat atau fakta digunakan dalam teks persuasif, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Apa saja jenis-jenis yang ada di dalam teks persuasif? Jenis-jenis yang ada di dalam teks persuasif ini dibagi menjadi 4, yaitu teks persuasif pendidikan, 2 politik, 3 propaganda, dan yang terakhir advertising atau iklan. Setelah ini kita akan pelajari satu persatu jenis-jenis teks persuasif. Teks persuasi politik yaitu persuasi politik dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan. Biasanya digunakan untuk acara kampanye, untuk pemilu ya, itu termasuk persuasi politik. Selanjutnya, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, persuasi advertensi atau iklan. Persuasi ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Lewat persuasi iklan ini diharapkan pembaca atau pendengar menjadi kenal, senang, ingin memiliki barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu persuasi propaganda. Biasanya menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Persuasi propaganda banyak ditemukan di media-media cetak seperti majalah, surat kabar, dan lain-lainnya. Apakah kalian sudah memahami dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis teks persuasi? Jika kalian sudah memahaminya, kita mencoba mengidentifikasi teks persuasi berikut ini. Ilmu merupakan hal yang sangat penting di dunia ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari lahir hingga kita mati. Hal ini dikarenakan dengan berilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu setinggi mungkin
agar kita menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Jadi, di sini tujuan di dalam teks persuasi ini yaitu mengajak kita untuk menuntut ilmu. Ya, mengajak kita untuk menuntut ilmu. Terus jenisnya ini termasuk jenis teks persuasi pendidikan. Ya, ini ada kata-kata ilmu. Dari kata-kata marilah ini ajakan secara tersurat. Ini yang menyeratkan tentang teks persuasi dari kata-kata marilah. Apakah kalian sudah memahaminya? Di dalam contoh tersebut ini kan termasuk paragraf pertama ini menjelaskan sebuah fakta. Kemudian yang kedua, paragraf kedua ini menjelaskan tentang rangkaian argumen yang mendasari fakta tersebut di atas. Yang terakhir ini termasuk kalimat yang menyatakan ajakan. Apakah kalian sudah memahami dari contoh tersebut? Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.